Makanya itu lama tuh sampai jam berapa? Jam 12. Itu dia putar-putar. Marilah kita berdoa. Tuhan telah mengatakan hanya Engkau yang dapat menghidupkan orang mati. Hamba-Mu Dia di rumah saja. percaya akan Udah kebangkitan pusat orang nanti. dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Lagi Bebaskan dia dari segala apa dosanya, dia tunduk supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Allah sepanjang segala masa. Apa tuh yang sana? itu yang tunduk saja. Pacen tunduk itu. Sini, pelan-pelan. Pastor ini. Sungguh suatu perbuatan yang baik dan suci memikirkan kebangkitan. Bacaan dari kitab kedua Makabe bab 12 ayat 43 sampai dengan 46. Pada waktu itu Yudas, panglima Israel, mengumpulkan dana dan mengirimkan 12.000 uang perak ke Yerusalem supaya dipersembahkan kurban dosa orang-orang yang telah Hari kirim berapa? ini sungguh suatu perbuatan yang bagus sekali, sebab Yudas percaya akan kebangkitan. Sebab seandainya ia tidak yakin bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan sia-sialah doa untuk orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah ganjaran yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan takwa. Ini sungguh suatu pikiran yang baik dan suci. Dari sebab itu, Yudas mengadakan kurban silih untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya melepaskan mereka dari dosa. Demikianlah sabda Tuhan.
tidak apa-apa sih. Ada. Tuhan bersamamu. Waktu Tete tuh ini kan ada sepeda pulang dengan pesawat orang 11. Menurut aku. Pada hari Yesus disalibkan, mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Jam 3 Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti, Allah, ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, ia memanggil Elia. Maka seorang segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, tunggu, kita lihat saja apa Elia datang menurunkannya. Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring lalu wafat. Maka kira Musa mencari keluar dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan Tahunnya di salib belakang kan. menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Ini Bu. sungguh orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hal terindah, terpenting, dan yang mulia yang kita rayakan pada acara perpisahan dengan Putri Kasih Rosina Nuni, yaitu doa-doa kita. Entah dari malam yang meninggalkan doa-doa sampai dengan saat yang berucap pada dasar FB. Karena ini adalah kasih kita, kasih yang melampaui ruang dan waktu, yakni dengan daya kekuatan doa. Kita orang beriman membangun relasi sebagai ungkapan kasih dengan orang yang sudah meninggal melalui doa. Karena ada beberapa hal, melalui doa penting yang bisa kita lihat renungkan bersama-sama. Yang pertama, yaitu kepercayaan kita akan kebangkitan badan, sebagaimana yang disebut dari perjanjian lama yang dibacakan pada bacaan pertama tadi 2 Makabe, yaitu kepercayaan akan kebangkitan, sehingga ada perbuatan baik perbuatan doa maupun amal kasih. Ya, orang. Kita memang membahas di sini doa karena diharapkan samping itu tetaplah perbuatan baik. Kita di balik doa itu percaya pada kebangkitan, serentak pula memupuk dan memperkukuh iman kita masing-masing, pengharapan akan kehidupan yang kekal. Inilah yang dimaksud kenapa kita berdoa. Orang yang sudah meninggal sudah tentu dengan sebagai orang beriman masih di hadirat Allah, tinggal bersama dengan Allah. Sementara memang kita sadari bersama pada saat orang meninggal masih ada akibat dosa, masih ada dosa-dosa kecil-kecil, tetapi namanya tinggal dengan Allah yang adalah kudus, harus bersih sepenuhnya. Maka wacana pemikiran yang ada
orang yang meninggal masuk pada gerbang kehidupan yang baru, yaitu tempatnya di purgatorium. Biarlah api penyucian itu sungguh memurnikan ibu yang terkasih Rosina Inuni, orang-orang yang sudah meninggal yang kita doakan agar kelak pada saat Yesus datang kedua kalinya untuk membangkitkan para tahanannya sudah dalam keadaan siap. Ketika kita berdoa dalam konteks menghantarkan yang dimaksud ketika kita berdoa. Kita menghantar, mari kita hantar Ibu terkasih Rosina Inuni api penyucian untuk mendapatkan belas kasih dan kemudian siap untuk membangkitkan dalam keadaan kudus suci. Yang kedua, yaitu kenapa kita yang harus berdoa? Kita sudah tahu orang yang sudah meninggal sudah tidak dapat lagi berdoa. Tubuh dan jiwanya sudah terpisah. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi. Karena Paulus katakan, kita ini tubuh Kristus. Satu dalam tubuh Kristus. Baik orang yang kita yang sedang bersiaran di dunia ini maupun mereka yang sudah meninggal adalah satu kesatuan. Dan satu kesatuan itu ada di dalam tubuh Kristus. Jadi kita tidak sendiri. Baik kita yang di dunia ini tidak berjalan sendiri-sendiri, termasuk juga dengan orang yang di alam lain, yaitu di alam baka, yaitu di api penyucian. Tidak dapat untuk terpisah satu dengan yang lain. Hal yang paling sederhana yaitu secara manusiawi, yaitu orang yang sudah meninggal kita masih tenang. Kita kenal bahkan dikumpulkan orang keluar tangan, kumpul mengenang 40 hari meninggal, mengenang tahun-tahun meninggal. Karena apa? Ada relasi kasih. Nah itu alasan manusiawi. Dan jauh lebih juga mendasar dan mulia. Yaitu alasan persekutuan di dalam tubuh Kristus yang dalam bahasa teknis yaitu persekutuan para kudus. Komunio Sanctorum. Tadi kita lihat alasan kita berdoa karena ada purgatori. Sekarang juga alasan yang kedua kita berdoa karena Komunio Sanctorum. Persekutuan para kudus. Ya, persekutuan para kudus karena tubuh Yesus ini adalah kudus, suci. Dalam arti Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, kita memang pribadi lepas pribadi memiliki kehendak, mungkin juga orang bisa tunjuk lagi kalau sedikit-sedikit nakal. Dia dosa berat, saya dosa ringan saja. Oke. Tetapi dalam tubuh Kristus ini telah ditebus oleh Yesus melalui sengsara dan kebangkitannya. Makanya tadi dalam bacaan ini kita mendengar ketika Yesus sebelum wafat dia katakan Eli lama sabachthani. Dia katakan artinya apa? Allah mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang mulai bersoalkan, ada orang mulai berpikir, lihat ternyata panggil Allah padahal Yesus adalah sabda menjadi manusia. Ini semuanya benar-benar apa yang dikatakan
bahwa tidak semata-mata kemudian sudah selesai, sudah sedih, dipojokkan lagi. Ingat Mas pernah katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah sebagai orang yang jatuh. Kita ini bagaikan bola mata, biji mata yang dipelihara. Maka ketika mengalami kesedihan, dalam kesesakan, justru dalam rangkaian Mazmur itu ujung-ujungnya yang itu dimuliakan. Bukan sampai dengan rasa sedih terdalam, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bahasa manusiawi. Yesus juga kan ketika melihat kematian Lazarus, hatinya menjadi Mazmur. Dia mengangkat situasi manusia kita. Orang-orang yang kita cintai berhadapan dengan kematian, bahkan kan itu yang kita rasakan. Ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan cara engkau mengambil orang yang kita cintai, dengan cara engkau mengambil orang yang menjadi tumpuan harapan perjuangan di dunia ini, entah harapan secara ekonomi maupun harapan dalam konteks apa ya, motivasi hidup dan pegangan-pegangan lainnya. Itu satu kalimat awal saja yang menyatakan mengukuhkan kita sesuai itu ada untuk yang mengatakan bahwa itu semua yang itu kita agar saudara kita pada hari kekal dibatikan dengan mulia, sebab ia telah menyambut Kristus roh kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa juga untuk saudara kita, kaum keluarga dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya kata kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita ditingkatkan sehingga kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di sini. Mari kita mohon. Tinggal membaca. Doa 6, doa 1, tinggal Semoga dalam pengadilan dia memperoleh belas kasih dan Kristus pada antara kami. Tuhan bersama. Mari
pada menjadi pedang darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan menang sengsara dengan Allah, ia mengambil roti sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan hamba Lurus dan Nuri dalam Kristus. Semoga bersama Kristus telah dia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami amat bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tawarkanlah hati kami yang terkabul. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan kebenaran iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kalian melindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari pergi ke pemakaman dalam damai Tuhan.
Tidak bisa pegang. Kayaknya di belakang dan motor. Lagi.